Selamat datang di video kami. Hari ini kita akan membahas tentang 5 agama dengan penganut terbanyak di dunia. Siap untuk menyelami dunia spiritual. Dari keyakinan kuno hingga gerakan keagamaan modern, kita akan menjelajahi angka-angka di balik beberapa agama paling berpengaruh di planet ini. Ini akan menjadi perjalanan yang epik, penuh dengan fakta menarik, dan wawasan yang menggugah pikiran. Jadi mari kita mulai. Oke guys, mari kita mulai dengan agama terbesar di dunia berdasarkan jumlah penganut Kristen. Dengan lebih dari 2 miliar penganut, agama ini mendominasi dunia, kawan. Itu seperti, bayangkan 2 kali lipat populasi India. Gila kan? Kristen, berpusat pada kehidupan dan ajaran Yesus dari Nazaret, telah ada selama lebih dari 2000 tahun. Agama ini memiliki sejarah yang kaya dan beragam, dengan berbagai denominasi seperti Katolik, Protestan, dan Ortodoks Timur. Dari gereja-gereja kecil hingga katedral-katedral besar, pengaruh Kristen tersebar di seluruh dunia. Alkitab, teks sucinya, telah diterjemahkan ke dalam ribuan bahasa dan dibaca oleh miliaran orang. Dari Amerika hingga Afrika, Eropa hingga Australia, Kristen telah meninggalkan jejaknya di setiap sudut dunia. Pengaruhnya terhadap seni, budaya, dan masyarakat sangat besar, membentuk nilai-nilai dan tradisi selama berabad-abad. Sekarang, mari kita bicara tentang beberapa tokoh Kristen yang paling berpengaruh. Pertama, kita punya Yesus, tentu saja, orang yang memulai semuanya. Ajarannya tentang kasih, pengampunan, dan kasih sayang telah menginspirasi orang-orang selama berabad-abad. Selanjutnya, kita punya Rasul Paulus, seorang tokoh kunci dalam penyebaran agama Kristen di awal. Tulisannya dan perjalanan misionarisnya membantu menyebarkan pesan Kristen ke seluruh kekaisaran Romawi. Dan kita tidak bisa melupakan Martin Luther, seorang reformator Jerman yang menantang gereja Katolik pada abad ke-16. Tindakannya memicu reformasi Protestan, yang menyebabkan munculnya banyak denominasi Protestan. Kristen terus memainkan peran penting dalam kehidupan miliaran orang di seluruh dunia, memberikan bimbingan spiritual, dukungan masyarakat, dan inspirasi bagi banyak orang. Selanjutnya, mari kita bahas tentang Islam, agama terbesar kedua di dunia dengan sekitar 1,8 miliar penganut teman-teman. Itu hampir sama banyaknya dengan jumlah penduduk Cina. Islam, yang berarti penyerahan dalam bahasa Arab, adalah agama monoteistik yang mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Tuhan. Umat Islam percaya pada Al-Quran, kitab suci mereka, yang diyakini sebagai firman Tuhan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Mereka juga mengikuti ajaran dan praktik Muhammad, sebagaimana tercantum dalam hadits. Islam mengajarkan bahwa tujuan hidup adalah untuk menyembah Allah dengan menjalani hidup sesuai dengan kehendaknya. Umat Islam percaya pada hari penghakiman, ketika mereka akan dihakimi atas perbuatan mereka di dunia ini. 5 rukun Islam adalah deklarasi iman, salat 5 waktu sehari, puasa selama bulan Ramadan, zakat, dan haji ke Mekah jika mampu. Praktik-praktik ini membentuk dasar kehidupan Muslim dan membantu mereka untuk terhubung dengan Allah dan dengan komunitas Muslim lainnya. Islam memiliki sejarah yang kaya dan beragam, dengan akar-akarnya di semenanjung Arab pada abad ke-7 Masehi. Agama ini menyebar dengan cepat ke seluruh Timur Tengah, Afrika Utara, dan sebagian besar Asia, sebagian besar melalui penaklukan dan perdagangan. Saat ini, Islam adalah agama yang berkembang dengan komunitas besar di seluruh dunia. Umat Islam berasal dari semua lapisan masyarakat, dan agama ini terus memainkan peran penting dalam kehidupan miliaran orang. Chapter 3, nomor 3 Hindu. Di posisi ketiga, kita punya Hindu, dengan sekitar 1,2 miliar penganut. Itu seperti hampir seluruh penduduk India. Hindu adalah agama yang menarik, kawan. Ini sebenarnya adalah salah satu agama tertua di dunia, berasal dari lebih dari 4.000 tahun yang lalu di wilayah India. Tidak seperti agama Abrahamik, Hindu adalah agama Dharma, yang berarti agama ini berpusat pada prinsip-prinsip kosmik seperti Dharma, atau kewajiban, karma, tindakan dan konsekuensinya, dan reinkarnasi kelahiran kembali. Hinduisme memiliki banyak dewa dan dewi, yang semuanya dianggap sebagai manifestasi dari satu Tuhan yang Maha Kuasa yang disebut Brahman. 3 dewa utama adalah Brahma, pencipta, Wisnu, pemelihara, dan Siwa, perusak. Salah satu hal keren tentang Hindu adalah keragamannya.
Ini bukan hanya agama, tetapi juga cara hidup, dengan berbagai macam kepercayaan, praktik, dan tradisi. Dari festival-festival yang penuh warna hingga filosofi-filosofi yang mendalam, Hindu menawarkan beragam cara untuk terhubung dengan yang ilahi dan menjalani kehidupan yang bermakna. Sekarang, mari kita bicara tentang beberapa kitab suci Hindu yang paling penting. Pertama, kita punya Weda, kumpulan himne, doa, dan mitos kuno. Ini dianggap sebagai kitab suci Hindu yang paling suci. Lalu, ada Bhagavad Gita, bagian dari epik Mahabharata, yang berisi dialog filosofis antara Arjuna, seorang pejuang, dan Krishna, kusirnya yang juga merupakan inkarnasi Tuhan. Dan kita tidak boleh melupakan Ramayana, sebuah epik yang menceritakan kisah Rama, seorang pangeran, dan istrinya Sita. Ini adalah kisah cinta, petualangan, dan pertempuran antara kebaikan dan kejahatan. Hindu terus berkembang di India dan di seluruh dunia, menginspirasi jutaan orang dengan ajarannya tentang kebenaran, kasih sayang, dan pengejaran spiritual. Chapter 4, Nomor 4 Buddha. Selanjutnya, mari kita bahas Buddha, agama terbesar keempat di dunia dengan sekitar 500 juta penganut. Itu seperti 2 kali lipat populasi Amerika Serikat. Buddha didirikan di India kuno oleh Siddhartha Gautama, yang kemudian dikenal sebagai Buddha, yang berarti orang yang tercerahkan. Buddha lahir sebagai seorang pangeran, tetapi meninggalkan kehidupan mewahnya untuk mencari pencerahan. Setelah bertahun-tahun bermeditasi dan merenung, ia mencapai pencerahan di bawah pohon Bodhi. Buddha mengajarkan bahwa kehidupan penuh dengan penderitaan yang disebabkan oleh keinginan dan keterikatan. Ia mengusulkan jalan mulia berunsur 8 sebagai jalan untuk mengakhiri penderitaan dan mencapai pencerahan, juga dikenal sebagai nirvana. Jalan mulia berunsur 8 terdiri dari pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Dengan mengikuti jalan ini, umat Buddha berusaha untuk memurnikan pikiran, mengembangkan kebijaksanaan dan kasih sayang, dan pada akhirnya mencapai pembebasan dari siklus kelahiran kembali. Buddha menyebar dari India ke seluruh Asia, mengambil berbagai bentuk dan praktik di berbagai wilayah. 2 cabang utama Buddha adalah Theravada dan Mahayana. Buddha terus menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia dengan ajarannya tentang kasih sayang, welas asih, dan pengejaran kedamaian batin. Chapter 5, Nomor 5, Agama Tradisional Tionghoa. Dan terakhir, di posisi kelima, kita punya agama tradisional Tionghoa, dengan sekitar 400 juta penganut. Itu seperti lebih banyak dari seluruh populasi Amerika Serikat. Agama tradisional Tionghoa sebenarnya adalah istilah yang luas, yang mencakup berbagai macam kepercayaan dan praktik keagamaan yang telah dipraktikkan di Tiongkok selama ribuan tahun. Ini seperti campuran dari berbagai hal, kawan. Ini termasuk pemujaan leluhur, animisme, dan politeisme, dengan penekanan yang kuat pada keharmonisan, keseimbangan, dan tatanan sosial. Salah satu konsep kunci dalam agama tradisional Tionghoa adalah Yin dan Yang, 2 kekuatan yang berlawanan tetapi saling melengkapi yang membentuk segala sesuatu di alam semesta. Yin dikaitkan dengan feminitas, kegelapan, dan kepasifan, sedangkan Yang dikaitkan dengan maskulinitas, terang, dan aktivitas. Agama tradisional Tionghoa tidak memiliki kitab suci tunggal atau sistem kepercayaan yang terkodifikasi. Sebaliknya, agama ini didasarkan pada tradisi lisan, praktik ritual, dan teks-teks klasik seperti Qing atau Kitab Perubahan dan Tao Te Ching. Beberapa tokoh penting dalam agama tradisional Tionghoa termasuk Konfusius, seorang filsuf dan guru yang menekankan moralitas, ketertiban sosial, dan penghormatan kepada leluhur, dan Lao Tzu, pendiri Taoisme, sebuah filosofi yang menekankan kehidupan yang harmonis dengan Tao, prinsip dasar alam semesta. Agama tradisional Tionghoa terus memainkan peran penting dalam kehidupan banyak orang di Tiongkok dan di seluruh dunia, membentuk nilai-nilai budaya, praktik spiritual, dan pandangan dunia mereka. Itu dia teman-teman, 5 agama terbesar di dunia berdasarkan jumlah penganut. Dari Kristen hingga agama tradisional Tionghoa, agama-agama ini telah membentuk sejarah, budaya, dan kehidupan miliaran orang di seluruh dunia. Apakah kamu setuju dengan daftar ini? Beritahu aku agama apa yang membuatmu penasaran di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk memberikan jempol dan berlangganan untuk video yang lebih menarik tentang budaya, sejarah, dan status finance. Sampai jumpa di videonya. Damai!